ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi thumma ila muallifi hadzal kitab al-ustaz Hafiz Shalih wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talamidhihi minal muslimin annallaha yataghashahum birrahmah wa yanfa'una bi'ulumihim sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan pian barataan, ya, Allah berkahi kita bisa berpuasa dengan penuh semangat, ya. Meskipun tidurnya orang puasa, ya, itu ibadah, ya, dalam sebuah hadis begitu. Hadisnya dari sisi sanad dhaif, ya, tetapi para ulama menjelaskan memang betul, ya, tidurnya orang puasa itu ibadah, ya, jika memenuhi syarat-syaratnya. Ya, bisa dilihat di penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ngajinya tentunya lebih lagi, kita harap begitu. Pada pekan lalu kita telah membahas, ya, intinya inilah, ya, kanat al-alaqat hiya al-mir'atul haqiqiyah allati tubayyinu haqiqatal mujtama'. Adalah bahwasanya hubungan-hubungan, interaksi-interaksi antar anggota masyarakat, ya, itu adalah cermin hakiki yang menjelaskan hakikat masyarakat tersebut, sehingga wa yakunu wasful mujtama' binaan ala tilka surah wasfan hakikiyan, sehingga pensifatan suatu masyarakat yang dibangun dengan gambaran dari cermin ini itu adalah pensifatan yang sifatnya hakiki. Ini sementara hal-hal lain, misalnya banyaknya sumber daya alam, banyaknya lulusan perguruan tinggi dan sebagainya, itu bukan cermin hakiki, bukan standar hakiki. Dan paragraf berikutnya nanti menjelaskan tentang realitas yang sudah kita bahas sekilas di bagian sebelumnya, yakni, ya, negeri-negeri yang punya kekayaan yang banyak, ya, punya lulusan S1, S2, S3 yang melimpah, itu tidak otomatis menjadi negara maju, ya, sehingga ya itu bukan faktor penentu. Berarti ada yang lulusannya banyak tapi, ya, dicuri oleh negara-negara maju, ya, karena di negara tersebut tidak dipergunakan dengan baik, ya. Nah, kita masuk ke sini saja karena paragraf lainnya itu contoh-contoh jelasin realitasnya, insya Allah kita paham lah. Ke halaman 7 bagian akhir paragraf 3. Walidzalika kana taqwimul mujtama', karena yang demikian itu maka untuk menilai suatu masyarakat, ya, mutawaqqifan ala ma'rifati ma fihi min afkarin wa mafahima, itu bergantung kepada pengetahuan tentang apa-apa yang ada di masyarakat itu, ya, berupa pemikiran-pemikiran dan persepsi-persepsi. Jadi menilai masyarakat bergantung ini, apa sih pemikiran yang berkembang di situ, persepsi-persepsinya bagaimana, kemudian wama yanbathiqu an hadhil afkar wal mafahim, dan apa-apa yang dia terpancar, ya, atau dimunculkan dari pemikiran-pemikiran dan mafahim atau persepsi-persepsi ini, apa yang terpancar min masyairah wa qiyamin, ya, berupa masyair, perasaan dan nilai-nilai. Jadi orang punya pemikiran, punya persepsi, nanti perasaannya kan juga muncul dari itu. Bagaimana melihat sebuah peraturan, misalnya ketika peraturan itu bertentangan dengan Islam, ya, bagaimana muncul perasaan di masyarakat, senengkah, hendakkah, ya, dan seterusnya. Maka itu yang menentukan, menilai masyarakat di situ. Tsumma ma'rifati ma yadbutul alaqati, ya, min nuzumin wa qawanina. Kemudian, ya, pengetahuan tentang apa yang mengontrol hubungan-hubungan tadi, ya, dari, ya, sistem dan undang-undang. Jadi afkar, mafahim, masyair, ya, kemudian itu kan dikontrol oleh sistem dan undang-undang. Nah, sehingga kalau mengetahui masyarakat, ya, yang penting dipelajari atau dikaji di masyarakat itu adalah pertama afkar, kedua mafahim, masyair, kemudian nizam dan
qawanin, undang-undangnya. Jadi untuk mengetahui atau menilai masyarakat tadi ya, afkar, mafahim, masyair ya, qiyam ya, nilai itu, kemudian sistem dan undang-undang. Nah, itu yang membentuk masyarakat. Wala alaqatan li sarwati at-tabi'iyah au ghairiha fi taqwimil mujtama'. Tidak ada hubungannya dengan kekayaan alam. Ada banyak negeri yang kekayaan alamnya meningkat tapi tidak bangkit-bangkit. Bahkan ada di negeri di Afrika sana, negeri yang kulit hitam itu, penghasil emas paling banyak, tetapi rakyatnya itu miskin-miskin. Jadi negara ketiga. Jadi kekayaan alam ini penting, tapi itu bukan penentu bangkit tidaknya masyarakat. Juga tidak yang lain tadi. Fi taqwimil mujtama', di dalam menilai suatu masyarakat. Ai bayanu qimatihi wa darajatihi fi sulamir ruqiyyi awil inhitat. Yakni menilai di sini adalah menjelaskan nilainya dan derajatnya pada tangga kemajuan atau kemunduran. Jadi mau maju mundurnya bukan karena kekayaan alam atau banyaknya lulusan, tidak begitu. Wa binadratin daqiqatin ila hadhil mujtama'at, dengan pandangan yang detil, rinci kepada masyarakat ini, allati fi alaminal islami, yang ada di dunia islami sekarang, najidu bi annahu bil idhafati ilal inhitatil fikri, kita dapati di samping kemunduran atau kemerosotan berpikir ini wa talabbudil hissi. Kalau talabbud itu artinya kusut ya, kusut. Ini kayaknya kalau di bagian berikutnya ini terbalik ini. Taballud harusnya. Ba dulu baru lam. Taballud itu artinya lemah. Lemahnya perasaan mereka, tumpulnya perasaan mereka. Wal ittirabin nafsi, dan goncangnya atau kacaunya jiwa mereka. Bi muhawalatit taufiqi baina ma fi nufusin nas wa ma yunazzimu alaqatihim. Jadi goncang jiwa atau perasaan itu ya, untuk apa? Mengupayakan mengkompromikan antara apa yang ada di jiwa-jiwa manusia dengan apa yang mengatur hubungan mereka. Di samping ya kemerosotan berpikir tadi, ya kita bisa lihat ya bagaimana lah umat itu kadang bahkan sampai sekarang itu ya, ada yang masih tertipu dengan penggandaan uang misalnya. Masih ada yang begitu. Lebih parah lagi ada yang kemudian ikut kajian-kajian, ada yang ratusan ribu itu di channel tertentu itu, yang ustadznya aja menerjemahkan Al-Quran tidak karu-karuan, memahaminya tidak pas, bacaan Al-Qurannya tidak bisa. Lebih parah jamaahnya sebagian akhirnya tidak sholat, merasa sholat itu tidak begitu penting, itu hanya kulit ya, sementara isinya itu penting. Yang penting ingat kepada Allah ya. Bahkan bisa menyatu dengan Allah Ta'ala ya, ada kondisi-kondisi begitu ya. Sudah ditipu berkali-kali dengan proses melahirkan pemimpin yang akhirnya pemimpinnya itu ya kualitasnya begitu, menghabiskan dana besar, sekedar ganti orang, tapi masih saja itu menjadi harapan tertinggi, seolah-olah puncak perjuangan untuk memperjuangkan masyarakat itu dengan memilih orang. Ini apa, taballudul hissi itu ya. Tumpulnya perasaan pemikiran itu. Pemikirannya mundur, perasaannya tumpul. Kalau pemikirannya mundur tapi perasaannya masih ada itu kan, wah ini enggak mikir tapi rasa-rasa kada kayak gitu. Nah, ini dua-duanya ini parah itu. Terus jiwanya tadi goncang, kacau. Bagaimana antara keyakinan ya, akidah ya, yang dalam jiwa itu menginginkan sesuatu, tapi harus berupaya dikompromikan dengan aturan atau sistem yang mengatur interaksi mereka. Wa tasmimi afkarihim bi afkarin gharibah anhum, dan peracunan atau meracuni pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran asing. Pemikiran asing itu kan ya kayak tadi demokrasi, hak asasi manusia, nasionalisme itu dimasukkan, kemudian Islamnya digeser. Kalau tidak sesuai dengan HAM itu dianggap melanggar hukum Islam. Hukuman mati misalnya tidak perlu karena dianggap melanggar hak asasi
manusia dan banyak hal lain. Ini hukum Islam dianggap menghambat kemajuan. Itu kan pemikiran barat. Bahwasanya agama itu menyebabkan orang mundur. Akhirnya itu diterapkan kepada hukum Islam. Keadilan, kesetaraan gender, akhirnya waris ya, laki-laki perempuan dianggap sama. Sering kita dapati begitu. Bertanya, gimana warisan kalau kita bagi sama rata aja Ustadz? Saya bilang ya kalau sepakat ya boleh. Ya, ahli waris semuanya sudah sepakat ya, mereka tahu bagian masing-masing dan tidak ada di antara ahli waris itu yang masih kecil ya, belum mumayyiz ya. Tidak ada yang idiot ya. Semua sepakat itu boleh dengan catatan jangan sampai menganggap hukum waris dalam Islam itu tidak adil. Kalau menganggap hukum waris dalam Islam tidak adil itu ya sudah berarti mengingkari Al-Quran, seolah-olah Allah tidak ngerti mana yang adil mana yang tidak. Tapi pemikiran itu kadang masuk itu, ini tidak bagus ya, sebagaimana dalam Al-Quran kan ada itu sifat-sifat orang munafik ya. Yang wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau engkau katakan kepada mereka, marilah kita berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan dan kepada Rasul, engkau akan melihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi dari engkau ya, dari mengikuti engkau dengan sekuat tenaga. Ya, fa kaifa idza asabathum musibah bima kasabat aidihim. Bagaimana kalau mereka itu ditimpa musibah dikarenakan apa yang mereka lakukan? Tsumma ja'uka, kemudian mereka akan datang kepada engkau wahai Muhammad. Yahlifuna, mereka akan bersumpah billahi, demi Allah, in aradna, tidaklah yang kami kehendaki illa ihsana wa taufiqa, kecuali adalah perdamaian ya, kebaikan dan perdamaian. Seolah-olah kalau pakai Islam itu tidak damai, seolah-olah kalau pakai Islam itu tidak akan terjadi kebaikan. Ini pemikiran-pemikiran asing yang merasuk ke dalam benak kaum muslimin saat ini. Sebagian, banyak ya, nggak mau pakai Islam. Oh nanti kayak Suriah, ada kayak gitu. Oh nanti kayak ini ya di Timur Tengah dan sebagainya. Bil idhofah ila dzalik ya, itu sebagai tambahan dari kemerosotan berpikir tadi ya, tambahannya ya tadi. Fa inna ikhtilafa au tanaqudha ma indahum, tambahannya itu selain merosot berpikirnya, sesungguhnya perbedaan atau pertentangan apa-apa yang ada pada diri umat itu ma'an nizamil mutabbaq alaihim, pertentangan dengan sistem yang diterapkan atas mereka, ja'alal qalaqa wal iltiraba ya, telah menjadikan kegalauan, keresahan dan kegoncangan asasa fi hayatihim, itu sebagai dasar di dalam kehidupan mereka. Jadi galau, bunuh diri, itu level pelajar juga sudah banyak itu bunuh diri ya, karena diajari dengan yang kenyataan tidak sama. Bahkan sistem pendidikannya juga tidak kemudian menyiapkan generasi yang mentalnya kuat. Di Banjarbaru ada siswa SMA atau SMP itu yang bunuh diri itu. Gara-gara apa itu? Persoalannya kan nggak sampai persoalan kayak utang negara. Wa ja'alal qa'imina 'alan nizami yalji'una ilal batshi wal quwwah. Dan itu menjadikan orang-orang yang menegakkan sistem ini, mereka menyandarkan kepada al-batshi wal quwwah, kekerasan dan kekuatan. Bahasa kita represif. Jadi mau menegakkan hukum ya harus represif ya. Bisti'malil hadidi wan nar, dengan menggunakan besi dan api. Ini ungkapan kemarin ya untuk menjelaskan ya harus dipaksa. Paksanya gimana ya, bisa dengan tadi dihukum, didenda, dipecat ya, kalau tidak cocok ya. Untuk apa? Li ijbarin nasi 'alal khudu'i lin nizam, untuk memaksa manusia supaya tunduk kepada sistem itu ya. Hanya bicara agak lain gitu saja itu sudah dianggap ini membahayakan negara, harus di penjara dan sebagainya. Wa tasayyuri alaqatihim wa tasarrufatihim taba'an lil qawaninil mafruḍah alaihim. Dan selain supaya manusia itu tunduk ya, kepada sistem tadi, itu agar manusia menjalankan hubungan-hubungan dan interaksi-interaksi ya, tindakan-tindakan mereka itu
sesuai dengan undang-undang yang dipaksakan atas mereka ma'a mukhalafatiha li aqidatihim. Padahal itu bertentangan dengan akidah mereka. Ini kondisi yang digambarkan oleh penulis di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Akidahnya ini tidak boleh riba ini, tapi nggak bisa. Ya, kalau melakukan transaksi di bank-bank konvensional ya nggak bisa tanpa riba. Ya bisa-bisanya paling kita secara pribadi kalau ada gimana supaya ndak masuk ribanya itu kepada kita. Jadi ma'a mukhalafatiha li aqidatihim wa afkarihim. Ya, padahal tadi sistem itu bertentangan dengan akidah dan pemikiran mereka. Yakin Islam itu bagus. Baca Al-Quran, musabakohkan, yakin itu betul. Mengingkari satu ayat saja, yakin itu keluar dari Islam. Tetapi begitu bicara hukum-hukumnya, lo kok tidak diterapkan. Ketika bicara penerapannya, lo kok disuduh ini radikal. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kemarin itu tidak insijam, tidak selaras itu antara afkar dan nizam dan konun, tidak selaras. Berat masyarakat itu antara setang itu setang dengan roda ini tidak pas ini. Kita putar ke kanan ya, rodanya muter ke kiri. Kalau seperti itu kan ya naik motor atau naik apa ya bisa rawan kecelakaan. Akhirnya yang dicocok-cocokkan itu ya hati. Pokoknya kalau ke kiri artinya ke kanan. Kalau bicara kita itu untung artinya kita buntung. Kan begitu. Jadi dipaksakan. Ya, sebagian akhirnya menikmati ketika dipaksa itu. Wa ja'alan nasa yalji'una lin nifaqi, dan sistem itu menjadikan manusia itu akhirnya bersandar kepada sikap nifaq wa mashil juhi, dan mashil juh, mashi itu artinya mengusap, al juh itu kain tenun dari sutra. Ini isyarat atau dalam bahasa Arab itu kinayah yang menunjukkan orang yang suka menjilat, ya, suka ngelus-ngelus, ya, bersikap mujamalah, bersikap bahasa Jawanya ndp kepada orang-orang yang punya kekuasaan, punya wewenang, dipuji-puji dan sebagainya. Padahal hatinya tidak begitu. Jadi penguasa yang menjalankan hukum pakai kekuatan, ya, hukuman dan sebagainya, rakyatnya supaya selamat harus bersikap begini. Au ila ta'amuri wa habqil mu'amarat, atau menjadikan rakyat itu melakukan konspirasi dan merajut berbagai macam konspirasi, upaya-upaya untuk lepas dari hukum, istilahnya itu manipulasi. Gimana supaya ini pemimpinnya maksa, rakyatnya supaya tidak terkena paksaan gimana. Nah itu au hatal isti'anah bisyaiton litakhlisihim mimma hum fih, atau rakyat itu sampai meminta bantuan kepada setan untuk melepaskan diri dari mereka penguasa itu, dari apa yang ada mereka dipaksa itu. Minta bantuan setan. Setan itu ada setan jin, ada setan manusia, yakni setiap hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala itu setan. Sehingga akhirnya supaya tidak kena hukuman harus nyogok, ya, supaya selamat dari tekanan penguasa harus melakukan hal-hal yang haram. Rakyat begitu. Wa raf'i tasallutihim anhum. Jadi untuk membebaskan mereka dan mengangkat atau menghilangkan tekanan mereka dari mereka, dari rakyat itu. Ini kondisi lah kalau kita lihati ya memang betul begitu ya. Azalal amru kadzalik ya, min tarwidin nas wa idlalihim, dan senantiasa urusan atau perkara itu demikian ya, dengan tarwidin nas itu menjinakkan manusia, wa idlalihim dan menghinakan mereka, hatta yaqbalu bima yunaffadhu alaihim hadza ya, yunaffadhu alaihim, hingga mereka itu
bisa menerima apa yang diterapkan atas mereka itu, atas rakyat itu. Jadi dengan berbagai macam upaya tadi, ya awal-awalnya mungkin nifak lah, hatinya tidak cocok dengan apa yang diterapkan, tapi mulutnya memuji-muji supaya tidak diapa-apain. Kemudian ya dilunakkan, berbagai macam cara digunakan untuk melunakkan hati rakyat, entah dikasih duit kah, entah dikasih apa makan atau apa itu, untuk supaya apa, mengambil hati rakyat. Walaupun rakyat itu lama-lama juga tahu itu, dikasih makan tapi kena PHK. Ya Allah, kita lihat memang agak sulit, ya, sulit. Jadi diambil hatinya itu, apa, dijinakkan sampai kemudian bisa menerima sistem yang diterapkan atas rakyat itu. Sehingga banyak kan kita bisa dapati yang awalnya tidak senang, atau beberapa itu kadang secara pribadi mendukung aktivitas dakwah, mendukung syariat. Tapi untuk bersuara janganlah Ustaz. Kita ini kan apa namanya, ndak bisa. Karena apa? Karena posisi. Hadza huwa waqi'u ma tu'anihi al-mujtama'at fi alaminal islami. Inilah realitas yang diderita oleh masyarakat di dalam dunia Islam kita ini, yakni fasadul iltirab fil afkar, rusaknya, ya, goncangnya pemikiran, taballudu fil ihsas, ya, tumpulnya perasaan, ya, wa ikhtilaful masyair wa adaul mustahkam bainan nas wan nizam. Kemudian perbedaan apa, ikhtilaf, berbagai macam perasaan, ya, dan permusuhan antara yang menghukumi dengan manusia, antara manusia dan sistem, yakni rakyat dan sistem itu bermusuhan. Hatta batal qaimuna 'alan nizami humul adu al-awwal lijam harotin nas. Hingga jadilah orang-orang yang menegakkan sistem itu menjadi musuh pertama bagi mayoritas rakyat. Jadi penegak hukum itu jadi musuh, apalagi penegak hukumnya, ya, melanggar hukum sebagaimana di suatu negeri, ya, sehingga kata salah seorang politisi, ya, Anda lapor kehilangan kambing, ya, maka siap-siap kehilangan sapi untuk biayanya. Fa aina hadza min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana ini umat ini di mana kedudukannya, ya, dalam sabda Rasul ini, yakni sabda Rasul, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Imam atau penguasa itu adalah junnah, perisai, laksana perisai, di mana umat itu, ya, musuh diperangi dari belakangnya, wayut takobih, dan umat itu berlindung dengan perisai itu. Hubungannya Rasul itu kan begitu, ya, antara penguasa dengan rakyat. Penguasa itu menjaga rakyat, musuh itu harusnya berhadapan dengan penguasa. Ini dalam dunia sekarang, ya, musuh-musuh dalam militer atau musuh ekonomi dan sebagainya. Bukan malah rakyat itu dijadikan sebagai tumbal kepentingan ekonomi segelintir oligarki. Jadi di mana posisi umat terhadap sabda Nabi ini? Ya, atau, ya, sabda Nabi, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum. Sebaik-baik imam atau pemimpin kalian itu adalah yang kalian mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kalian. Sebaik-baik pemimpin itu begitu. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan mereka dan mereka mendoakan kebaikan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian itu adalah yang mereka membenci kalian dan kalian membenci mereka. Yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum nahum, ini kurang, ya, wayal anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Riwayat Imam Muslim atau sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ini mungkin di bagian awal ini untuk terdiskusi. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang cocok, ya, bisa disampaikan. Saya kembalikan, ya, Ustaz, tentang kebangkitan dari sisi masyarakat, ya. Kalau kebangkitan individu kemarin, secara individu, orang per orang, itu yang dilihat adalah perilakunya. Kalau ini masyarakat, ya, yang dilihat itu alaqat,
hubungan interaksinya bagaimana. Hanya saja hubungan itu maupun perilaku itu sama, dibentuk itu adalah dari pertama afkar, ya, pemikiran bagaimana orang itu menghukumi sebuah realitas, sebuah fakta. Itu namanya afkar, al-hukmu alal waqi', ya, menghukumi realitas. Yang kedua mafahim. Mafahim ini menilai sebuah ya fakta atau pemikiran itu diberi ada nilai tertentu. Ya. Ketika itu difahami gambarannya dalam benak, ada keyakinan ya ini baik atau buruk. Nah itu mafahim, persepsi. Kemudian dari persepsi ini muncul masyair, perasaan. Ya. Nanti ada senang apa enggak. Ya, ini benci atau cinta itu muncul dari pemahaman, dari pemikiran. Orang awalnya ketemu Nabi itu benci betul, kemudian dia pemikiran pemahamannya berubah, ya, sehingga sahabat ini kemudian dulu orang yang paling kubenci itu adalah Nabi Muhammad ini. Sekarang yang paling kucintai adalah Nabi Muhammad. Itu berubah karena apa? Karena pemikiran dan pemahamannya berubah, muncul perasaan dan nilai. Ya. Menilai sesuatu sesuai dengan mafahim tadi. Nah, baru kemudian semua ini ya dikontrol, semua interaksi tadi dikontrol dengan nuzumin ya, sistem-sistem wa qawanin dan undang-undang. Sehingga kalau kita mau petakan, maka namanya undang-undang ini dia mengontrol perasaan, mengontrol pemikiran, mengontrol masyair, ya, mengontrol adanya interaksi antara masyarakat. Ya. Mungkin itu ya. Sehingga kalau kita mau mengubah ini, ubahlah ya dakwah itu ke afkar, mafahim, masyair ini. Mungkin itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.